Yo, buat teman-teman semuanya gitu loh. Ini paling banyak bertanya sama saya adalah jika tidak bayar pinjol, apa yang akan terjadi? Ya, itu pastinya menjadi beban berat dalam pemikiran teman-teman semuanya. Oke, saya akan terangkan sama Anda, duduk baik-baik di sana teman-temanku. Jangan Anda skip-skip dulu ya, karena kalau Anda skip, nanti takutnya Anda mengertinya seperempat, memahaminya setengah, giliran bicara double. Saya takutnya seperti itu teman-teman, karena resiko ini penting buat Anda dan bagus juga sih sebenarnya. Ini akan jadi pedoman buat Anda sih apa resikonya jika kita tidak mampu bayar pinjol. Ya, oke. Tapi sebelumnya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari Anda atau dukungan dari Anda menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi. Silakan. Oke, terima kasih ya buat teman-temanku yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini selalu berkembang. Oke, kalau untuk pembahasan jika kita tidak merespon telepon, jika kita tidak merespon SMS, WhatsApp, apa risikonya? Itu sudah berulang kali ya kita bahas ya. Habis itu kali ini jika kita tidak bayar pinjol atau tidak mampu bayar pinjol. Ini saya kasih dulu sama teman-teman semuanya, biar Anda tahu kondisi hidup Anda hari ini seperti apa gitu loh. Coba tanyain kepada diri Anda dulu, Anda ini tidak mau bayar atau tidak mampu bayar? Ini harus berbeda teman-teman. Karena kalau orang tidak mau bayar, ada dua alasan ya. Pertama, sudah ogah dengan mulut debt collector, dan yang kedua, memang merekanya spesialis. Spesialisnya ini mungkin Anda bergabung dengan para joki, Anda bergabung dengan para konsultan gitu loh. Untuk apa? Untuk menjebol pinjol-pinjol itu ya, dengan Anda sejak awal sudah men-setting untuk data pack, memakai eh, kontak-kontak yang tidak jelas gitu. Pokoknya sudah didramakan, itu namanya orang tidak mau bayar. Ada juga orang yang di awalnya itu beretikat baik. Awalnya beretikat baik, dia mau menyelesaikan, tapi 2 hari atau 3 hari menjelang jatuh tempo itu sudah dicaci maki. Bahkan yang lebih parah itu adalah data dia disebar. Dan ini juga menjadikan orang tidak mau bayar. Oke? Habis itu soal tidak mampu bayar. Nah, ini berbeda teman-teman semuanya. Dia mempunyai etikat baik, bahkan dia sudah berusaha sebisa mungkin. Mati-matian dia berusaha dalam hal ini. Ya, dia berusaha mati-matian, dia berusaha habis-habisan. Oke, bagaimana caranya perkara ini bisa selesai gitu. Tapi apalah daya, kondisi hidup tidak mengizinkan dia untuk menyelesaikan itu. Ya, pekerjaan nggak ada, duitnya nggak ada. Oke, habis itu dia sudah berusaha kanan kiri atas bawah muka belakang semuanya memang tidak ada hasil. Berarti dia diarahkan oleh kondisi hidup dia. Itu disebut dengan tidak mampu bayar. Sudah kan teman-teman membedakan hal itu antara tidak mau dan tidak mampu? Oke, kita masuk ke dalam yang selalu teman-teman tanyakan. Bagaimana kalau misalnya ya, atau jika kita tidak mampu bayar pinjol? Jika Anda tidak mampu bayar pinjol, risiko yang akan Anda dapatkan. Pertama, Anda akan ditagih oleh debt collector. Seperti dengan yang sudah-sudah. Telepon berdering. WhatsApp masuk setiap hari, entah dari mana nomornya kita nggak tahu. Berbagai macam kata-kata yang akan kita terima. Tapi jarang banget ada nama aplikasinya. Di posisi ini jarang banget ada nama aplikasi. Oke, ini bagian resiko. Habis itu lagi ya, denda dan bunga kita akan bertambah. Oke, dan biaya-biaya siluman akan muncul. Biaya siluman itu biaya yang terkadang tidak dijelaskan secara spesifik, tiba-tiba sudah ada aja. Entah itu biaya penerbitan tagihan, entah biaya apa, pokoknya ada aja. Ini juga bagian risiko. Yang terakhir, risiko yang tertulis adalah namamu akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Ya, ini nggak bisa dihindari. Oke, ini risikonya. Kalau teman-teman hari ini membayangkan jika kita tidak mampu bayar pinjol, kita akan dipenjara, ditahan, dituntut dengan hukum pidana, atau misalnya Anda dibawa ke pengadilan langsung dituntut dengan pemalsuan, penipuan segala macam. Omong kosong. Omong kosong. Satu-satunya risiko yang tertulis BI checking. Karena sesuai dengan perintah OJK. OJK menyampaikan
sesuai dengan POJK nomor 11 tahun 2024, yang mana pinjol menjadi pelapor slip. Oke, ya otomatis namamu akan tercatat dalam sistem layanan informasi keuangan. Oke, namamu akan ada di sana. Tercatat dengan kredibilitas yang buruk misalnya gitu kan, atau meragukan, atau dalam perhatian khusus, ada penilaian-penilaian masing-masing. Oke, yaitu resiko tidak mampu bayar pinjol. Hanya teman-teman membayangkan dengan hal-hal yang berbeda, itu nggak ada. Ya, terus kita bahas sedikit lagi nih teman-teman. Ada juga resiko, ya. Resiko yang mana biasanya kita sendiri yang menciptakan. Kenapa bisa kita sendiri menciptakan? Kita tidak bisa menerima kita di telepon, menerima kita di WhatsApp, menerima kita di email. Akhirnya, gara-gara 3 hal ini, kita menciptakan resiko baru. Apa resiko baru? Terjadi gali lubang tutup lubang. Resiko baru ini kita yang menciptakan. Kita mampu mencegah, tapi sayang banget, ya. Logika kita sudah ketutup lebih awal oleh rasa takut kita tadi. Sehingga tanpa berpikir panjang, banyak orang yang terjebak di posisi ini. Ya, banyak banget orang yang terjebak di posisi ini. Dia mencerna mentah ucapan debt collector, dia selalu mempercayai apa yang disampaikan, dia selalu membenarkan apa yang dikirim, padahal ini adalah tugas debt collector. Ingat, debt collector itu tugasnya menagih. Apapun yang mereka lontarkan itu adalah bagian dari penagihan. Ya, jadi mereka tidak bisa mengambil tindakan yang lebih dari itu kecuali mengambil tagihan terhadap diri Anda. Nah, untuk mengambil tagihan ini berbagai macam versi yang mereka lakukan. Salah satunya menelpon dengan ancaman-ancaman, atau template dari robot gitu berulang-ulang kali, atau menchat berulang-ulang kali gitu ya kan, atau menchat dengan kata-kata yang tidak pantas gitu loh, atau menchat bagaimana kita itu kacau dan segala macam. Habis itu via email. Nah, ini yang dilakukan oleh debt collector untuk mengejar target tadi. Ya, kalau kita tidak hati-hati untuk menerima informasi melalui telepon, WhatsApp, dan email, resiko baru akan tercipta. Hutang akan bertambah. Jumlah hutang akan bertambah, jumlah aplikasi juga akan bertambah. Kenapa? Karena akan terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, Anda sudah tahu kan, gali lubang tutup lubang itu lebih mencelakai orang-orang. Untuk dia menutupi satu lubang yang terbuka, dia butuh galian berapa? Satu aplikasi? Belum tentu. Kalau hari ini Anda terjebak di satu aplikasi dengan nominal hutang 5 juta, terus Anda meminjam yang baru di aplikasi berikutnya, belum tentu cairnya sebesar 5 juta. Ya, cairnya 1 juta. Seandainya cairnya cuma 1 juta, otomatis Anda butuh 5 aplikasi untuk menutupi satu hutang yang 5 juta. Sementara, apakah satu aplikasi itu mampu kita balikan dengan nominal pinjaman 1 juta? Tidak. Ya, yang kita terima cuma sekian ratus ribu, yang kita balikin 1 juta sekian lebih. Nah, disinilah orang-orang sering tidak sadar bahwa dia masuk dalam perangkap pinjaman online. Jadi kalau teman-teman hanya bertanya sama saya, jika kita tidak mampu bayar pinjol, atau jika kita tidak membayar pinjol, apa resikonya? Resiko tertulis BI checking. Untuk pindar yang resmi, untuk pinjol yang legal. BI checking akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Kedepannya Anda tidak bisa berhutang. Risiko tambahan lain yang tidak bisa juga dihindari, teroran, telepon, berulang-ulang kali, diancam, kata-kata yang tidak pantas, ini risiko tambahan yang tidak bisa kita hindari. Ya, kalau Anda mau menghindari hal ini, ya harusnya berkorban dulu. Membuang kartu, menghapus WA, mengganti email. Oke, risiko tambahan berikutnya apa? Anda biarkan. Telepon Anda biarkan, WhatsApp Anda biarkan, email Anda biarkan. Risiko tambahan akan terbuka. Besar kemungkinan dorongan gali lubang tutup lubang akan terjadi. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi hal ini? Teman-teman bisa tonton lagi tuh video-video saya sebelumnya. Saya sudah mengejarkan sumber-sumber masalah yang ada di mana. Ya, langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti apa? Teman-teman boleh tonton lagi video-video saya, dan di sana sudah saya terangkan. Yang jelas, satu hal yang harus Anda ingat, penyumbang kepanikan terbesar ada di telepon, WhatsApp, dan email. Di sana penyumbang kepanikan terbesar. Anda mau cari solusi sebagus apapun, kalau mental Anda tidak baik-baik saja dan Anda membiarkan telepon, WhatsApp, email
masih aktif dan Anda membaca setiap hari, mendengar setiap hari, solusi sehebat apapun, bahkan solusi itu dengan nilai 100, ya, itu nggak akan mempan. Nggak akan berhasil Anda memakai solusi tersebut. Kenapa? Sumber masalahnya masih Anda biarkan. Tapi kalau sumbernya sudah tidak ada, telepon, WhatsApp, email, sudah tidak Anda dengar lagi, sudah tidak Anda baca lagi, ya, solusi paling tersampah sekalipun. Bahkan terkadang orang yang memberi solusi itu ngomong aja nggak bisa, tapi Anda bisa sukses menjalankan solusi dari dia. Karena sumber masalahnya sudah hilang. Oke, sampai di sana paham buat teman-temanku semuanya? Silahkan Anda praktekkan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti yang mau konsultasi, silahkan di nomor yang ada di layar, di pojok atau di mana, silahkan Anda cek. Silahkan yang mau konsultasi lanjut dengan saya boleh. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Midi Brownie. Wassalam. Juga ya gitu loh, melihat sanksi yang dijatuhkan OJK terhadap Indosatku ya, bukan berarti kita nggak mensupport ya tindakan yang dilakukan oleh OJK gitu loh. Cuman ya kalau menurut saya pribadi ya, asumsi saya pribadi ini teman-teman, itu terlalu ringan kalau menurut saya gitu loh. Harusnya OJK meninjau lagi tuh, lebih dalam lagi. Tapi kalau hanya sanksinya berupa uang, habis itu ya agak susah juga ya ngomentarin kalau hal-hal seperti ini. Memang ini ranahnya dari otoritas jasa keuangan, tapi lihat lagi lah ya kan, kalau misalnya dendanya hanya 800 sekian juta, ini saya pribadi ya, saya rasa saya ini tidak menjamin perkara ini akan selesai gitu loh. Jadi harusnya OJK meninjau lebih dalam lagi, dan saya rasa ini sanksinya cukup dan cukup ringan gitu loh. Teman-teman semuanya isi di dalam